Baik, kuliah dasar-dasar pemrograman, pertemuan 9. Jadi di pertemuan 9 ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Kita masih akan membahas tentang struktur pengulangan. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur pengulangan dengan menggunakan while do dan repeat until. Untuk pertemuan 9 ini kita akan bahas struktur pengulangan dengan menggunakan struktur for. Jadi ada dua jenis struktur for yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah for yang menaik atau ascending for, ya, increasing for. Kemudian yang kedua adalah for yang menurun, descending for, ya, decreasing for. Nah, nanti kalian juga harus berlatih membuat algoritma dan program-program dengan menggunakan struktur pengulangan yang menggunakan struktur for ini, baik yang for menaik maupun yang menurun. Oke, struktur for. Jadi, struktur for ini sebenarnya sedikit berbeda dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, dengan while do dan repeat until yang melakukan pengecekan kondisi, ya. Jadi sebenarnya kalau di struktur for ini dia lebih cocok digunakan untuk program di mana struktur yang atau bagian yang mau diulang itu kita sudah tahu mau diulang berapa kali, tuh, ya. Jadi struktur for ini digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali, ya. Jadi tanpa menggunakan kondisi apapun. Jadi yang kita lihat hanya sudah berapa kali pengulangannya itu berlangsung, ya. Nah, struktur ini menyebabkan aksi diulang sejumlah kali tertentu. Ya, jadi kalau kita udah tahu di awal, oh ini kayaknya kita akan ulang berapa kali nih, misalkan 10 kali. Nah, itu lebih baik kita langsung aja menggunakan struktur for. Nah, struktur pengulangan ini adalah bentuk umumnya, ya. Harus secara umum harus ada inisialisasi atau awal pengulangannya, kemudian ada badan pengulangannya. Nah, ini berisi ya instruksi-instruksi yang akan diulang, dan ini ada bagian akhir pengulangan atau terminasinya, ya. Jadi inisialisasi ini berisi aksi-aksi yang dilakukan sebelum pengulangan dilakukan untuk pertama kali, ya. Kemudian terminasi aksi yang dilakukan setelah pengulangan selesai dilaksanakan. Nah, ini sebenarnya optional, tidak harus selalu ada, ya. Namun pada berbagai kasus inisialisasi umumnya diperlukan awal dan akhir pengulangan, ya. Dinyatakan sebagai kata kunci yang tergantung pada struktur pengulangan yang digunakan, ya. Jadi intinya sebenarnya sama seperti struktur pengulangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita harus menentukan kapan pengulangan itu dimulai, ya, dan kapan pengulangan itu diakhiri. Jangan sampai terjadi never ending looping. Nah, untuk struktur for yang akan kita pelajari nanti, nah itu tinggal kita cek saja, ya, sudah berapa kali pengulangannya itu berlangsung, karena dia memang berdasarkan jumlah berapa kali jumlah pengulangannya. Oke, nah ini sedikit review tentang struktur pengulangan yang sudah kita pelajari. Struktur for secara umum dia pengulangan tanpa kondisi, ya. Jadi dia hanya digunakan untuk yang kita sudah tahu jumlah pengulangannya itu berapa sebelum dieksekusi. Sedangkan untuk while do dan repeat until ini ada kondisi, ya, yang harus kita cek. Jadi dia merupakan conditional looping, ya. Jadi jumlah pengulangannya untuk yang while do dan repeat until itu tidak kita ketahui, ya, sebelum programnya dieksekusi. Jadi kita cuma punya kondisi aja, ya. Jadi untuk yang for itu sudah kita ketahui di awal. Jadi kalau kita sudah tahu nih dia akan diulang berapa kali, itu lebih baik kita menggunakan struktur for, ya. Jadi seperti itu.